Jambu. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi Bu Anda. Selamat pagi Bu. Iya, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Anda untuk membicarakan peningkatan kompetensi Ibu Anda dalam teknik coaching. Jadi, saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu Anda. Bagaimana saya dapat bisa membantu Ibu? Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Ibu. Jadi saya berharap Bu, Ibu dapat membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya, terutama di bagian presence, kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Oh baik, saya sangat mendukung apa yang akan Ibu Anda lakukan. Jadi, bagian mana yang akan kita fokuskan dalam observasi ini? Baik Bu, saya berharapnya Ibu bisa memperhatikan saya bagaimana teknik coaching saya, terutama di bagian yang tadi Ibu, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci saya. Ya, baik. Saya sudah catat Ibu ya. Jadi, kalau menurut Ibu Anda nih, bagaimana tingkat kemampuan Ibu Anda dalam hal ini? Menurut saya secara pribadi Bu, sejauh mana tingkat saya itu, saya merasa masih berada di level yang sedang. Jadi saya percaya Bu bahwa peningkatan dalam mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching Bu. Jadi dengan meningkatkan dua hal ini, saya berharap saya bisa lebih baik dalam membimbing atau memberikan pembelajaran kepada murid saya Bu. Iya, saya sangat paham apa yang Ibu Anda rasakan. Jadi, apa harapan Ibu Anda setelah atau hasil dari observasi kita hari ini? Jadi saya berharap Bu, di dalam observasi ini Ibu bisa memberikan umpan balik yang membangun, yang bisa membantu saya Bu, khususnya dalam mendengarkan secara aktif maupun mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Iya, baik. Kalau begitu, Ibu Anda silahkan lakukan coaching bersama coachingnya Ibu ya untuk hari ini. Silahkan Bu Anda. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, selamat siang Bu Anda. Selamat siang Pak Ilham. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf Bu ya, saya minta waktunya sebentar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi pagi, bahwa ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ya, tidak apa-apa Pak. Kalau begitu, apa yang ingin Pak Ilham bicarakan dengan saya? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kesulitan dalam membagi tugas saya dalam program guru penggerak saya dan juga tugas-tugas saya di sekolah Bu. Kalau boleh tahu Pak, kesulitan seperti apa yang Pak Ilham rasakan? Jadi saya merasa kesulitan dalam membagi waktu antara tugas di sekolah, tugas mengajar, membuat perangkat dan sebagainya, dan membagi dengan kegiatan saya di pendidikan guru penggerak, yaitu mengerjakan tugas-tugas di LMS. Begitu ya Pak. Jadi Pak Ilham merasa kesulitan karena harus mengerjakan banyak tugas di pendidikan guru penggerak di LMS serta pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang ada di sekolah ya Pak. Iya Bu. Jadi seperti kita ketahui, selain kita mengajar, kita juga punya banyak kerjaan di sekolah seperti membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran yang menarik. Ditambah lagi saya harus membimbing beberapa murid yang masih kurang setelah pembelajaran selesai. Jadi menurut Pak Ilham sendiri tujuan pembicaraan kita kali
lebih kepada ini Bu ya, solusi. Saya menginginkan solusi. Kira-kira bagaimana nih caranya saya agar saya bisa membagi waktu dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak dengan tugas utama saya sebagai guru di sekolah. Baik. Nah, kalau begitu Pak, saya mau tanya dulu nih sama Iya. Pak Ilham. Apakah Pak Ilham pernah mengalami hal yang serupa? Dalam hal ini maksud saya, Pak Ilham pernah punya keadaan di mana Pak Ilham harus membagi waktu antara satu tugas dengan tugas yang lainnya, dan tugas itu Pak sama pentingnya. Jadi apakah pernah Pak Ilham mengalami hal itu? Ya, pernah Bu ya, tapi dalam kegiatan yang lain. Kalau boleh Pak Ilham tolong ceritakan. Ya, jadi tahun lalu itu saya sempat mengikuti PPG, Pendidikan Profesi Guru, yaitu di mana banyak sekali tugas-tugas dalam pendidikan profesi guru yang bersamaan dengan kegiatan supervisi di sekolah, yang dimana memang sih banyak yang harus kita selesaikan di sekolah juga, yang harus kita benahi. Lalu pada saat itu Pak, dengan banyaknya tugas seperti PPG, kemudian pengerjaan modul ajar, kemudian persiapan supervisi, apakah dalam kesemua itu Pak Ilham bisa mengerjakannya dengan baik dan lancar? Alhamdulillah bisa Bu, bisa berjalan lancar. Kemudian bagaimana cara Pak Ilham dapat membagi waktu dan mengerjakan tugas-tugas sebegitu banyaknya dengan baik Pak? Jadi saat itu saya menerapkan skala prioritas. Saya membagi tugas-tugas mana yang lebih dahulu saya selesaikan. Jadi semuanya tidak diselesaikan bersamaan. Saya bagi berdasarkan yang mana yang lebih prioritas dulu untuk saya selesaikan. Bisa kali ya Pak Ilham. Jadi Pak Ilham dapat memetakan yang mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, selain memetakan Pak yang harus diprioritaskan, apakah ada hal lain yang Pak Ilham lakukan? Ya. Ada Bu ya. Jadi selain saya melakukan skala prioritas, yang saya ingat itu saya juga pernah di HP saya itu saya buat alarm. Jadi saya catat pada jam sekian saya harus mengerjakan tugas apa, kemudian sampai jam berapa. Jadi saya memiliki target saat itu sudah selesai. Jadi berikutnya lagi untuk tugas-tugas lainnya. Wah, hebat sekali ya Pak Ilham, karena sudah bisa mengerjakan semuanya dengan baik dan lancar. Iya. Nah, kemudian strategi apa yang akan Pak Ilham lakukan agar bisa membagi waktu dengan banyaknya pekerjaan Pak Ilham sekarang? Kalau saya lihat sepertinya saya akan kembali menggunakan strategi yang sama, yaitu melakukan skala prioritas dengan memetakan mana tugas-tugas yang saya anggap lebih prioritas dulu untuk saya kerjakan. Ya, bagus sekali ya Pak Ilham, jadi ini yang sangat bagus. Nah, selanjutnya apa tindak lanjut Pak Ilham atau apa yang akan Pak Ilham lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya Pak? Ya, setelah ini seperti itu Bu ya, saya pikir saya akan memetakan dulu memilih-milih tugas mana yang akan saya masukkan ke skala prioritas itu. Misalkan ada yang saya prioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kira-kira kapan rencana Pak Ilham akan melaksanakan kegiatan memetakan hal yang menjadi prioritas Pak Ilham terlebih dahulu? Saya pikir secepatnya ya, mungkin besok Bu ya, saya bisa mulai. Ya, bagus ya Pak Ya. Ilham, memang lebih cepat lebih baik ya. Iya, betul. Iya, jadi memang harus seperti itu supaya kita tidak mengalami kesulitan. Ya. Jadi jika Pak Ilham butuh bantuan, silakan saja bertanya kembali kepada saya. Jadi saya siap untuk membantu Pak Ilham. Iya, terima kasih Bu Anda. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira apa kesimpulan dari pembicaraan kita? Ya. Yang dapat saya simpulkan itu saya akan mengatasi masalah pembagian kesulitan pembagian tugas ini dengan mulai memetakan mana tugas-tugas yang akan saya prioritaskan dan membuat skala prioritasnya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Anda atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Ya. Ilham.
Anda, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik Bu. Iya, terima kasih Bu Anda ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin menyampaikan hasil observasi saya di tahap coaching yang telah dilakukan di sesi sebelumnya. Bagaimana menurut Ibu tentang performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Baik, sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih Bu atas kunjungannya. Jadi saya merasa Bu, saya telah melakukan semuanya dengan baik dalam kompetensi ini Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Jadi saya merasa saya telah mampu menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya juga merasa telah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik Bu. Iya, boleh saya berbagi tentang hasil observasi saya tadi Ibu. Saya melihat Ibu sudah mampu melakukan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif menurut saya. Bagaimana menurut Ibu tentang itu? Saya merasa senang sekali ya Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kembali Bu atas umpan balik yang telah Ibu berikan Bu. Namun demikian Ibu Andaya, saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya pada saat Ibu Andayani itu memberikan pertanyaan, itu sebaiknya tidak usah terlalu terburu-buru. Kalau dalam hal-hal lain, insya Allah Ibu Anda itu sudah luar biasa, sudah mampu, tapi itu ya Bu. Jadi kalau membuat pertanyaan kepada coach itu seharusnya kita pelan-pelan saja sehingga coach itu bisa mengungkapkan perasaannya lebih luas begitu Ibu. Jadi bagaimana pandangan Ibu tentang ini? Baik Bu, jadi saya mengerti. Saya akan berusaha lebih lagi Bu agar dapat meningkatkan kompetensi saya. Iya, kalau menurut Ibu nih ya, langkah konkret apa nih yang bisa Ibu terapkan untuk meningkatkan performa Ibu itu? Jadi Bu, saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi Bu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, sangat luar biasa Ibu Andaya. Itu adalah salah satu langkah yang menurut saya adalah langkah luar biasa yang akan Ibu ambil. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam kolom supervisi saya. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dalam proses ini? Jadi saya merasa Bu lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, kemudian saya bisa meningkatkan hal tersebut, kemudian dan juga Bu saya merasa berterima kasih kembali kepada Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Iya, untuk kedepannya semangat Bu Andaya. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu Anda lakukan. Kalau Ibu Anda membutuhkan saya kedepannya, boleh panggil saya Ibu ya. Semangat Ibu untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Bu Anda ya. Iya, terima kasih.